Gus Dur itu keramatnya satu, nggak pernah mikirin uang. Bisa diceritakan? Ya nggak mikirin uang. Nah Gus Dur kemana-mana nggak butuh uang, nggak ada yang ngurus. Ada yang nyambut. Tapi Gus Dur selalu dapat uang. Tapi ketika dapat uang juga nggak mikir. Terus kiai kantong bolong. Pernah menyaksikan di mana misalnya? Ya bukan menyaksikan, kalau saya dikasih ya. Tolong diantar ke siapa, diantar kemana. Ya Gus Dur itu nggak pernah bisa lihat penderitaan, walaupun bohong. Jadi misalnya ada tamu, udah tahu tamu itu bohong, tapi dikasih sangu. Oh gitu. Lah iya itu Gus Dur. Kayaknya gitu, Gus ini ku bohong, ini ku goro. Ya pun lah, tugasnya dia goro, tugasnya kulo ngenehi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, saudaraku semua, ketemu lagi dengan Layar Roso. Hari ini kita belajar kita lihat dari videonya tadi, sebuah video dari Gus Muafik, di mana beliau bercerita tentang Gus Dur. Gus Dur yang luar biasa, yang tidak butuh uang, yang tidak bisa menyimpan uang walaupun dapat uang, kayak kantong bolong. Nah, di situ Gus Muafik bercerita di mana banyak mereka dapat duit, banyak juga yang minta walaupun dia tahu ini dibohongi, dibujui, kasarnya dikaspok, tapi Gus Dur tetap memberi. Beliau bercerita di sinilah yang poinnya. Karena kenapa Gus Dur masih diberi? Ya karena memang tugasnya si dia tadi yang minta itu, yang bohong, ya memang tugasnya seperti itu. Tugasnya dia bohong. Kita tugasnya ngenai, memberi. Nah, kita harus memberi. Jadi Gus Dur tidak peduli ya, biarpun mereka dibohongi, biarpun ini awu-awu. Karena tahu posisinya, maka mereka mengambil kesempatan itu, walaupun itu tahu, sebenarnya Gus Dur tahu, tapi beliau tetap memberikan. Ya, Tuhan Gus Dur memposisikan sebagai seorang pemberi. Nah, ini kalau kita melihat dari letter luck secara dalam, secara spiritual, nah di mana ini luar biasa ini. Ini gak blind gitu. Tugas. Maksud tugasnya apa? Petugas partai sama. Ini juga petugasnya Gusti Allah, petugasnya alam semesta, petugasnya Tuhan, petugasnya Allah. Di mana kalau di Islam itu dikatakan rasul. Nah, kita ini tiada daya, tiada upaya, tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan sendiri yang mengendakkan, yang menggerakkan, yang mau wujud. Nah, kita mengambil peran. Peranmu sebagai apa lah? Ini perannya kalau di situ. Kalau misalnya kita masih peminta-minta, ya memang perannya, tapi bukan harus. Dan itu yang kita sendiri, yang membuat kita menjadi peminta-minta, bahkan mau berbohong, bahkan mau mengatur-ngatur untuk supaya mendapat dikasih Gus Dur tadi. Ini cerita seputar tadi, karena kita melihat beritanya ini dari situ tadi. Nah, ini juga petugas itu kita sendiri yang memilih menjadi seorang peminta-minta yang ngaspo-ngaspo tadi. Bukan Tuhan membuat kita kamu jadi indah, sesuai kita sendiri. Kalau di Jawa itu semuanya awake dhewe sing gawe. Gusti Allah tidak bisa merubahnya. Kalau di Islam, Tuhan tidak bisa merubah, Tuhan tidak akan merubah suatu kaum jika kaum itu sendiri tidak mau merubahnya. Sebenarnya. Dan itu sebenarnya kita sendiri yang memilih sebagai seorang yang meminta. Dan Gus Dur sebenarnya memilih posisinya, aku memberi aja tugasku, aku memilih tugas yang menehi ae. Dan dua-duanya ini sama. Kalau di Hono Coroko itu disebutkan yang kemarin video yang sebelumnya, di mana Tuhan itu memberikan dua sifat yang tanpa salah. Satu lagi sifat yang selalu salah pada manusia. Ya tergantung kita mau jadi yang mana. Kita mau memilih posisi yang mana. Sakarepmu, sakarepe dhewe. Bukan Tuhan yang menakdirkan yang harus kamu seperti ini. Jadi ini yang luar biasa. Jadi kita harus tahu, jangan sakarepe dhewe sehingga kita menyalahkan Tuhan. Kita menyalahkan semuanya ini gara-gara aku ditakdir seperti ini. Ini gara-gara karena semuanya terjadi adalah karma kita sendiri yang memetiknya.
kita sendiri dari buah hasil kita yang sebelumnya, sehingga kita terjadi seperti ini. Jadi kalau ditarik kesimpulan, apa yang tadi itu? Ya sebenarnya kita memilih. Kita mau jadi apa? Kita sendiri yang memilih. Bukan Tuhan yang memberikan, kita sendiri yang memilih. Dan Tuhan selalu memberikan. Kita minta apa, sampai minta apa, Tuhan memberikannya. Diberikan tanpa menolak lah. Tanpa menolak. Wis langsung klik, iya wis jaluk minggu tak kei. Itulah yang kadang kita salah. Kadang kita salah karena kita salah caranya bagaimana kita lho karepku kan sing api-api, tapi kenapa aku bisa? Ya, itulah. Alam bawah sadar ini, mindset kita ini yang kita kerjakan ini sebenarnya ke sana. Sama ketika kita berdoa pun, tapi kita selalu merasa kekurangan, menangis-nangis karena selalu jatuh merasa miskin. Ya sama, itu sebenarnya sinyal yang kita kirim. Tuhan memberikan yang itu tadi, yang kita kirimkan. Jangan salah, jadi jelas bahwa semuanya ini Tuhan itu sudah kasih semuanya. Dunia ini semuanya dikasihkan untuk kita. Keindahan, kemewahan, juga semua yang roh dikasihkan, tinggal kita memilih. Sifat yang dua tadi, tinggal kita memilih. Milih yang mana? Bebas. Jadi bukan Tuhan yang menentukan kita ruwet, juga bukan Tuhan yang menentukan kita, tapi sudah dikasih semuanya. Dikasih podo sama, dikasih hari yang sama, dikasih semua keadaan yang sama. Tinggal kita memilih yang mana. Kita mau jadi yang mana. Pilihan itu pilihan. Kita sendiri yang memilih. Takdir itu kita sendiri yang memilih. Nah makanya kemarin guru saya pernah mengatakan, ya itu jangan-jangan suruhan itu Am. Suruhan maksud apa? Itu ketika ada orang datang yang membuli dan lain-lain, itu kita harus hati-hati. Kita jangan itu suruhan. Ya sebenarnya memang suruhan Suruhan maksudnya utusan Gusti Allah. Ya memang dia memilih posisinya jadi seperti itu, membuli dan lain-lain. Dan kalau kita tahu bahwa itu suruhan, bahwa itu sejatinya ya Gusti Allah. Tajalinya nengarani. Ya dia harus bisa menerima. Kita menyaksikan bahwa sing gerak nih wong iku kayak ngono, yang menggerakkan dia bisa seperti itu, membuli dengan dasarnya seperti itu, hanya Tuhan yang bisa. Sama itu juga kekuatan Tuhan yang dia ambil, yang diekspresikan di dunia ini, yang dia memilih seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa semuanya adalah Tuhan, ya kita harus bisa menerimanya. Menerimanya, tidak harus menjustis dia, tidak harus menghukum dia. Ya wes disaksikan saja. Karena tugas kita hanya menyaksikan. Sama ketika Gus Dur pun ketika tahu dia dibohongi, nah Gus Dur juga hanya menyaksikan saja. Dia tidak ngatur, tidak gubris, tidak mengekspresi, tidak berekspresi apapun. Dia tetap tugasnya memberi. Ya wes tak beri. Nah begitu nggih. Jadi kita tidak boleh misalnya menghakimi orang yang berbuat salah. Jadi ada urusan, ada urutannya nggih. Yang menghakimi nggih hakim. Nah kalau kita di sini secara spiritual seperti itu. Jadi semuanya berlaku, berjalan sesuai dengan perannya masing-masing. Dan kita harus tahu bahwa kita ditugaskan di sini hanya menyaksikan saja. Satu, menyaksikan saja. Gak oleh komplain. Gak oleh sing iso ya kono Gusti Allah, sing gawe Gusti Allah. Aku sak karepku tak gawe apa ya sak karepku. Tapi ini secara tersistem nggih, bukannya tek kamu rendah. Sama gitu. Jadi secara tersistem kita sendiri yang memilihnya. Ngoten nggih, marilah kita lihat video yang realnya, yang statement yang siapa itu yang Gus Muwafiq itu di akhir sesi ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Dur itu keramatnya satu, nggak pernah mikirin uang. Bisa diceritakan? Ya nggak mikirin uang. Nah Gus Dur kemana-mana nggak butuh uang, nggak ada yang ngurus. Ada yang nyambut. Tapi Gus Dur selalu dapat uang. Tapi ketika dapat uang juga nggak mikir. Kiai kantong bolong. Pernah
menyaksikan di mana misalnya gitu? Ya bukan menyaksikan, kalau saya dikasih ya. Tolong diantar ke siapa, diantar kemana. Ya Gus Dur itu tidak pernah bisa lihat penderitaan, walaupun bohong. Jadi misalnya ada tamu, udah tamu itu bohong, tapi dikasih sangu. Oh gitu. Loh iya itu Gus Dur. Kayaknya gitu, Gus Dur itu bohong, itu goro. Ya pun lah, tugasnya dia goro, tugasnya kulo ngenehi.